Masih bersama Bupati Pesawaran, Bapak Dendi Ramadona. Bapak, Ya, Mbak tadi Ida. kita sudah berbincang bahwa 2 tahun ini bahwa di Pesawaran di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia kita semua terpapar terkena dengan COVID-19. Betul. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa begitu banyak efek dari COVID-19 ini terutama untuk perekonomian masyarakat. Dan COVID ini sendiri menurut data menyumbangkan angka pengangguran selama 2 tahun ini. Nah, apa upaya pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengatasi pengangguran ini? Ya, baik Mbak Ida, seperti yang kita ulas dari awal tadi bahwa yang menyebabkan adanya perlambatan indeks pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu memang adalah faktor COVID-19, di mana Pesawaran sendiri dari sektor ekonominya sendiri berdasarkan data BPS di tahun 2020 kemarin memang kita anjlok sampai minus 1,06. Minus 1,06 dari 5 tadinya indeks ekonomi pertumbuhan berarti ekonomi. sampai Ya, turun 6 digit ya. 6 digit. 6 angka ya. Nah, lalu di 2021 ini naik lagi kemarin 2021 naik lagi sudah di angka 3. Nah, ini tren yang baik ya. Tadi saya katakan ya, dampak COVID ini dari sisi kemasyarakatan memang secara kolektif memang sangat berdampak. Tapi kita kita kupas satu demi satu. Ternyata alhamdulillah dengan kuncinya kita ada kemandirian dengan dari ketahanan pangan dan lain-lain. Alhamdulillah sisi kemiskinan kita tidak drastis naiknya. Dari tingkat pengangguran terbuka juga malah kita turun, mohon maaf, yang tadinya 4,6 sekarang jadi 4,1. Dalam rangka sekarang ini banyak, kalau di Pesawaran sendiri kan banyak kemarin sumber daya manusia yang memang banyak keluar nyari pekerjaan di luar. Sekarang banyak yang kembali ke daerah kita, tapi tadi saya bilang ternyata mereka sekarang kembali bukan dengan status pengangguran. Mereka bisa bertani, mereka bisa berkebun, mereka dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak permanen, jadi tidak dikatakan pengangguran. Sehingga tadi saya katakan karena setiap daerah itu dinamikanya beda ya, penanganan COVID kemarin ya. Pesawaran dengan Lampung Selatan mungkin berbeda. Kan dari jumlah penduduk, jadi dari akses-akses masuk ke daerah juga kan kita juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang luar ya, sehingga memang. Tapi apapun bentuknya kita terkena dampak global gitu, terutama masalah anggaran. Anggaran yang selama ini tadi memang kita akui daerah Pesawaran belum mampu untuk berdiri sendiri tanpa adanya stimulan dari pusat, dari dana alokasi khusus kah itu, dana alokasi umum. Nah, itu yang kemarin menyebabkan beberapa program-program tidak maju. Tapi kita ada satu sektor yang benar-benar terpukul adalah sektor pariwisata. Pada saat COVID kemarin yang menyebabkan drastis turun sampai dengan minus kemarin itu disumbang penurunan tersebut terbesar dari sektor pariwisata. Karena mungkin ditutup juga ya Pak ya objek-objek wisata. Iya pasti. Iya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut kan destinasi wisata kita tutup. Sudah itu pelaku-pelaku UMKM dibatasi jamnya pada saat itu. Iya. Contohnya yang wisata kuliner, warung-warung, sudah itu usaha-usaha pasar juga yang selama ini berdagang kebutuhan hidup itu hanya dibatasi, dan juga kapasitas juga dibatasi. Jadi banyak pembatasan-pembatasan yang berdampak kepada sisi pendapatan dari pelaku-pelaku UMKM ataupun UKM atau pedagang-pedagang barang dan jasa. Seperti itu dampaknya. Tapi alhamdulillah tingkat pengangguran, saya katakan masyarakat sebenarnya di kategori pengangguran itu kalau kacamata kami ya dari Pesawaran, pengangguran itu adalah yang tidak punya rumah, yang dia tidak bisa makan, yang tidak punya. Tapi kita punya alam, kita punya tenaga, kita punya skill semua. Kembali ke alam, alhamdulillah kemarin dengan dipaksa kita adanya virus COVID, alhamdulillah tadi tidak ada yang kelaparan di Kabupaten Pesawaran. Dan mungkin di Lampung tidak ada yang kelaparan. Ya. Kalau tingkat kemiskinan berkurang, iya yang mestinya dia 1 tahun bisa dapat misalnya dapat 30 juta, tapi gara-gara COVID dia hanya mendapatkan 5 juta, itu masuk penurunan pendapatan sehingga masuk kategori naiknya angka kemiskinan. Seperti itu. Tapi saya tidak membedah data di sini. Yang pasti saya pastikan gara-gara COVID, kalau dari sisi kemasyarakatan, jaring keamanan sosial masyarakat aman. Ya, dari kebutuhan pangannya aman dan lain-lain aman. Tapi itu tadi
pendapatan berkurang. Dari sisi ekonomi makro kami juga kena dampaknya karena pariwisata tadi, ya, sehingga menyebabkan adanya penurunan indeks ekonomi. Tapi secara pengangguran kita malah turun, pengangguran terbuka. TPT-nya turun. Sempat naik memang dari 2019 ke 2020. Di 2020 itu naik dari 4,3 jadi 4,6. Tapi sekarang sudah turun lagi menjadi 4,19. Artinya Ya, memang ada peran serta pemerintah daerah untuk Harus. mengatasi ini semua. Harusnya juga tidak terlalu ketat, dalam arti tadi saya bilang dinamika daerah beda-beda. Beda-beda. Tidak bisa disamakan penyebaran COVID di Jawa dengan di Lampung. Iya. Ya kan, beda. Dan juga tadi dengan adanya pembangunan konektivitas wilayah, orang ada yang beralih, tadinya dia kerja di kantoran, putus kontrak, akhirnya kembali ke daerah, sudahlah enak sepertinya kita berkebun bertani, sudah ada jalan, hasil pertanian sudah bisa diangkut dengan baik, sudah ada gadget sekarang, ya kan, dengan sistem e-market ataupun ya dengan penjualan online itu bisa di. Justru dengan pandemi ini menimbulkan dan meningkatkan kreativitas Kreativitas. masyarakat. Anak-anak sekarang malah yang di bawah yang umur di under 20 ya, di bawah 20 sekarang malah getol untuk mencari rezeki dari bisnis-bisnis online. Iya. Sekarang ini yang tadinya hanya konsumtif, hanya menghabiskan mungkin uang jajan dari orang tua, sekarang ini sudah semakin kreatif. Sudah kreatif. Makanya saya buka ada program saya Pokdarti, itu kelompok sadar IT, ada program Dedi Dewi yang saya buat, desa digital dan desa wisata. Desa digital dan desa wisata. Ya, ada 24 desa yang kita sasar menjadi Dedi Dewi. Dedi Dewi. Bukan Dedi ya, Dedi. Dedi Dewi. Desa digital dan desa wisata. Jadi digitalisasi di desa, jadi semua masyarakat, semua, tapi bukan hanya untuk anak muda loh ini. Iya, iya. Contoh apa? Saya berdayakan Poskamling. Poskamling kita berdayakan coba di beberapa desa-desa yang aktif Poskamlingnya. Poskamling dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu punya anak muda, saya bilang. Untuk apa? Dia bisa di sana, kita bisa jualan kopi, bisa jadi wifi corner di sana. Dia bisa jualan kuota di sana pada saat itu. Dan juga untuk bisa bertukar sharing knowledge lah di situ, ya. Dan juga terkonek dengan pusat. Contoh kita bikin kemarin sentralnya ada di Desa Hanura. Itu ada warkop digital namanya. Dia terkoneksi di situ. Jadi antar desa, antar tempat tongkrongan itu sudah online. Bisa kita buat semacam Zoom Meet di sana. Sehingga ada aktivitas pemberdayaan, transfer knowledge, dan juga ada transaksi ekonomi di sana. Setelah jam 9 silakan dipakai bapak-bapak yang siskamling ya. Seperti itu. Iya, Pak Bupati, tadi sudah penanganan pengangguran. Sekarang untuk antisipasi COVID-19, Ya. bagaimana dengan cakupan vaksinasi di Kabupaten Pesawaran? Ya, Mbak Dayana, kita cukup tahu bahwa kenapa COVID mereda hari ini, yang saya pahami, karena masyarakat kita sudah terbentuknya yang namanya herd immunity, imunitas di kelompok masyarakat. Ya. Salah satunya adalah vaksin inilah. Itu yang saya katakan dulu. Solusi terbaik penanganan COVID adalah vaksin. Di mana-mana saya katakan seperti itu. Dan alhamdulillah secara data Kabupaten Pesawaran, ini data KTP ya. Orang yang berKTP Pesawaran sudah 88% itu sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 48% sudah dosis 2. Dan 5%-nya sudah dapat booster. Itu yaitu tenaga medis dan orang-orang yang berkecimpung di dalam penanganan COVID. Nah, ini merupakan suatu modal awal yang baik untuk kita bisa rebound dari jadi sudah mulai aktif semua, geliat-geliat ekonomi, geliat-geliat pariwisata, geliat-geliat aktivitas masyarakat yang berinteraksi dengan dunia luar sudah kita buka aksesnya sekarang. Dan investasi juga sudah mulai bergerak kembali. Nah, sehingga tadi vaksin capaian di Kabupaten Pesawaran itu 88% berdasarkan KTP. Tapi memang ada kendala, ada perbedaan data KPCP PEN. KPCP PEN memberikan dashboard data kita 70%. 70% itu adalah orang yang suntik di Kabupaten Pesawaran. Sedangkan sisanya banyak yang di luar. Tadi saya katakan Kabupaten Pesawaran ini kabupaten satelit. Banyak orang-orang Pesawaran juga yang tidak disuntik di fasilitas kesehatan Pesawaran. Ada yang suntik di Rumah Sakit Abdul Muluk, ada yang suntik di Pringsewu, ada yang suntik di Metro, bahkan ada yang suntik di luar provinsi. Karena juga kita hitung juga ada warga kita yang bekerja di luar daerah banyak. Pesawaran juga penyumbang tenaga kerja ke Pulau Jawa. Iya. Banyak sekali yang kerja di asisten rumah tangga, ada pekerjaan di
tempat-tempat waralaba, perusahaan, pabrik dan lain-lain, dia pasti disuntik di tempat kerjanya. Nah, itu yang menyebabkan kita data yang suntik di kabupaten 70%, tapi berdasarkan KTP masyarakat Pesawaran sudah banyak yang suntik di luar. Karena awal-awal cukup kita akui Pesawaran mendapatkan kuota dosis vaksin itu sedikit. Sehingga kemarin banyak yang saya mobilisasi juga keluar daerah, ya kan. Ya mohon maaf pada para kepala daerah yang lain mungkin banyak nyuntik orang Pesawaran juga. Tapi kan kita tidak bicara domisili di sini. Kita bicara siapapun warga Indonesia boleh suntik di mana saja. Di Papua pun boleh kita suntik. Selama kita warga Indonesia. Dan sudah 88%. 88% tercatat pukul 10 pagi ini tercatat 88%. Hanya tinggal sedikit lagi Pak Dendi. Ya sedikit itu kendala juga. Ada memang yang ada penyakit yang tidak bisa disuntik hasil diagnosa. Ada juga yang memang sebagian kecil yang memang belum trust dengan vaksin, kelompok-kelompok tertentu ya. Ada juga yang orangnya tidak ada di Pesawaran seperti itu, tidak berada di domisilinya, tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, mungkin keluar ataupun belum terdata seperti itu. Tapi ya alhamdulillah vaksin cukup, kami dibantu oleh pemerintah pusat, vaksin cukup ya. Dan sudah terbentuk sudah terbentuk imunitas kelompok masyarakat di Pesawaran. Itu Mbak Indah. Iya, luar biasa sekali perbincangan dengan Bapak Bupati Pesawaran. Bapak, mungkin untuk statement terakhir ada yang akan disampaikan kepada pemirsa Saburai TV? Ya, kepada pemirsa Saburai TV dimanapun berada, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, tentunya pesan bahwa kita yakin bahwa kita bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19 yang mewabah ini, dan yang pasti tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diterapkan, karena COVID belum pergi, COVID masih ada, tapi diri kita yang sudah kita perkebal, kita perkuat dengan COVID tersebut. Dan yakin bahwa mari kita ke depan dunia yang sudah akselerasinya semakin cepat, mari kita beradaptasi, kita harus bisa lebih berinovasi ya, dan lebih paham kondisi lingkungan kita masing-masing. Dengan cara apa? Mari kita upgrade diri kita, bukan hanya imunitas yang kita bentuk, tapi juga knowledge kita, pemahaman kita, penggunaan teknologi juga kita serap dengan baik agar bisa mempermudah aktivitas hidup kita dan lebih bisa lebih kreatif, kita tidak monoton lagi. Jadi pemirsa Saburai TV dimanapun berada, sekali lagi selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan yakin kita semua bisa melewati semua tantangan ini. Terima kasih Pak Dendi, semoga selalu sehat dan Pesawaran semakin maju. Amin. Pemirsa Saburai TV, demikian tadi perbincangan kita dengan Bupati Pesawaran, Bapak Haji Dendi Ramadona. Saya Idayana Budi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.